Hai guys, karena banyak yang nanya sama aku melalui DM, jadi aku buatkan video ini untuk penjelasannya. Kak, dupa apa aja sih yang boleh dipakai untuk anak arwah dan luktep? Dan apakah boleh pakai kemenyan juga? Oke, aku akan jelaskan sedikit ya. Ini adalah semua dupa aku yang berbentuk stick atau batangan yang selama ini aku pakai. Aku pakai ada 3 macam dengan wangi yang berbeda-beda. Nah, ini dupa aku yang berwarna merah. Ini wangi banget dan aku suka sama dupa yang ini. Yang ini juga sama, dupa stick berwarna merah, tetapi wanginya berbeda. Ini wanginya melati. Ini aku juga suka, aromanya wangi banget. Tidak harus dupa yang berwarna merah saja ya kalau mau pakai. Kalau mau pakai yang warna hitam atau yang ada warnanya kuning kecoklat-coklatan gitu, itu juga nggak apa-apa. Mau ya warnanya apa aja itu nggak masalah. Karena semua dupa itu fungsinya sama untuk menetralkan energi yang negatif yang ada di sekeliling kita atau yang ada di rumah kita. Untuk wanginya dan mereknya itu apa aja juga nggak masalah. Untuk kalian yang menyukai dupa yang berbentuk kerucut, kalau kalian mau juga sebenarnya nggak apa-apa kok. Seperti contoh ini, aku ada dupa kerucut. Ini khusus yang untuk aromaterapi dengan wangi-wangian yang berbeda. Kalau ini yang wanginya jasmine. Kalau dupa yang seperti ini biasanya lebih ke aromaterapi. Dan aku juga ada yang wanginya melati. Ini isinya 50 pieces ya, banyak juga nih dalamnya. Merek apa aja juga yang untuk dupa kerucut itu nggak masalah. Tetapi kalau aku pribadi, aku lebih suka membakar dupa yang stick atau batangan. Karena sepengetahuan aku dan beberapa saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman, mereka mengatakan biasanya spirit atau arwah mereka lebih menyukai dupa yang berbentuk stick atau batangan. Di sini aku juga ada beberapa tempat untuk membakar dupa. Jadi aku ada 3 macam tempat dupa sekarang ini. Kalau yang ini aku gunakan untuk yang dewasa atau yang lebih tua dan berumur. Dan yang ini aku gunakan untuk wanita-wanita arwah dan anak-anak arwahnya. Sedangkan yang ini sebenarnya untuk lilin dan aromaterapi cair, tetapi karena sekarang aku pakainya dupa kerucut, jadi aku gunakan saja tempatnya. Untuk membakar dupa, kalian boleh menggunakan 1 atau 3 batang stick. Tetapi pada saat membakar dupanya, letakkan saja dupanya jangan terlalu dekat dengan boneka arwahnya. Karena dari beberapa orang yang aku kenal pernah mengalami bonekanya jadi kusam atau kotor hitam. Dikarenakan setiap hari dia letakkan dupa tepat di sampingnya dan diasap-asapin ke bonekanya. Jadi lama-kelamaan karena terlalu sering diasapkan, kulit bonekanya jadi kusam dan susah dibersihkan. Kemudian dicoba dimandikan, tetap terasa lengket dan masih kusam. Terakhir dibersihkan dengan minyak kayu putih dan sekarang sudah lebih baik, tidak terlalu kusam lagi. Kalau bonekanya tidak ada tato, bisa dengan minyak kayu putih. Kalau yang ada tato full seperti anak aku, sudah pasti tidak bisa menggunakan minyak kayu putih karena tatonya akan menjadi rusak atau pudar. Seperti aku juga ada kasih anak asuh aku diasap-asepin. Tapi itu hanya pertama kali datang masuk ke rumah saja, atau pada saat anaknya sakit seperti Caca. Waktu kemarin itu sempat sakit selama 4 hari. Jadi aku asepin dengan dupa. Dan pada saat makan, aku juga ada asepin, tapi hanya sesekali saja, tidak terlalu sering. Jadi usahakan untuk tidak meletakkan dupa terlalu dekat dengan boneka arwahnya ya. Oh iya, ada juga yang tanya sama aku untuk mengenai kemenyan, apakah boleh dipakaikan untuk anak arwah? Untuk aku pribadi selama ini tidak pernah menggunakan kemenyan untuk anak arwah. Dan untuk yang dewasa, aku juga tidak pernah menggunakan kemenyan. Karena menurut informasi yang aku dapat, jangan gunakan kemenyan untuk anak-anak arwah. Karena biasanya kemenyan itu digunakan untuk saat-saat tertentu atau pada saat ritual saja. Jadi kalau untuk anak arwah itu tidak perlu kemenyannya. Menggunakan dupa biasa saja itu sudah cukup. Jika ada pertanyaan, kalian bisa berkomentar di kolom komentar video aku, tapi dengan komentar yang positif ya. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, aku serahkan kembali kepada kalian semua. Aku tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan informasi tentang anak arwah, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya guys. Terima kasih.